that taught my heart to fear, and grace by fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've numberless days to sing God's praise. And when we first begun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my
Shalom jemaat yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan doa GKPJ pada malam hari ini. Di dalam kitab Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Saudara, kasih sayang Tuhan kepada kita hadir dalam bentuk yang sangat akrab, sangat dekat, yaitu seperti Bapa di dunia yang baik, yang menyayangi anaknya. Demikian, seperti itulah Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan kesungguhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kembali kita menaikkan pujian ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Bapa adalah Tuhan yang sungguh baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Bapa sungguh mengasihi kami mengucap syukur. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini di dalam persekutuan doa, karena kami sungguh rindu akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami rindu ya Tuhan memuji-muji nama Tuhan. Kami pun rindu Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui sabda firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai hati kami. Tuhan yang memimpin memberkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah situasi sulit pandemi saat ini. Mari kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di hadapan Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di tengah situasi pandemi masa-masa sulit ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun juga selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kami melewati hari demi hari di dalam hidup kami, pergumulan demi pergumulan kami tetap merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami. Kami pun bersyukur Tuhan memberi kami kekuatan di dalam kami melewati hari demi hari di masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita juga berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat di masa pandemi ini, agar jemaat tetap memiliki kerinduan serta kesetiaan untuk beribadah, baik beribadah secara tatap muka maupun juga beribadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mengalami kemunduran rohani. Di masa-masa sulit ini mungkin ada yang mulai merasa tawar hati ya Tuhan. Mungkin ada yang mengalami ya Tuhan kehilangan semangat. Baik semangat untuk beribadah maupun juga semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kiranya Tuhan melawat mereka dengan kasih-Mu. Ingatkan ya Tuhan, jemaat Tuhan untuk boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mohon Allah Roh Kudus yang boleh membakar semangat mereka. Sehingga ya Tuhan, jemaat Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan juga beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh memberi pertumbuhan iman kepada jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh memiliki hati yang penuh dengan kerinduan, baik kerinduan untuk beribadah maupun juga kerinduan untuk melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, KPPK 240 mengingatkan kepada kita bahwa tidak cukup bagi kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau kita pun patuh padanya, kita taat padanya. Mari kita menaikkan pujian KPPK 240, percaya dan patuh. Kita nyanyikan bait yang pertama.
Tuhanku, dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Saudara, mari kita berdoa bagi pelayanan mimbar GKPJ. Kita berdoa bagi para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, serta segenap penata layan ibadah, agar pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat. Kita pun juga berdoa bagi persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 13 Mei ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami GKPJ ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memperlengkapi pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya tatkala mereka melayani pemberitaan firman Tuhan. Pakai mereka Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kami hati yang siap ya Tuhan untuk menerima akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan perintah bagi kami, penghiburan bagi kami, bahkan juga teguran-teguran bagi kami. Tuhan yang memberikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima akan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap penata layan ibadah. Kiranya Tuhan juga boleh memperlengkapi pelayanan mereka, baik sebagai liturgis, sebagai singer, sebagai penterjemah, pemusik maupun juga tim multimedia. Tuhan, pakailah pelayanan mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ini tanggal 13 Mei ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang campur tangan di dalam persiapan ibadah ini. Tuhan juga boleh mempersiapkan hati jemaat-Mu untuk siap untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada tanggal 13 Mei ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita juga berdoa untuk pemilihan calon majelis GKPJ periode 2001 hingga 2024, agar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur adanya pemilihan calon majelis gereja yang kami kasihi GKPJ pada periode 2001 hingga 2024 ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa panggilan pelayanan berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang menetapkan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, yang Tuhan panggil melayani Tuhan sebagai diaken di gereja milik-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya tatkala Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan pula lah yang akan memperlengkapi pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka pun juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin proses pemilihan calon majelis gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan. KPPK 240, percaya dan patuh. Kita nyanyikan bait yang kedua. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya.
kau dikasihnya, hanya percayalah. Selanjutnya mari kita berdoa bagi pemerintah Indonesia agar penanganan pandemi COVID-19 di negara kita dapat berjalan optimal sehingga dapat menekan lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah di negara kita. Kita juga berdoa untuk krisis kesehatan di India yang mengalami tsunami COVID-19. Mari kita berdoa bagi mereka yang terpapar virus, berdoa bagi tenaga medis, berdoa bagi kebutuhan obat-obatan serta oksigen yang diperlukan di sana, agar Tuhan menyatakan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi di negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi negara kami. Khususnya ya Tuhan, untuk kasus COVID-19 yang mengalami pelonjakan di beberapa daerah di negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong untuk situasi pandemi di negara kami. Kami mohon Tuhan juga menolong, memberi hikmat bagi pemerintah kami. Di dalam segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, Tuhan yang menolong sehingga penanganan pandemi di negara kami boleh berjalan dengan optimal ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi situasi pandemi di negara kami. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk negara India, di mana terjadi krisis kesehatan di sana Tuhan, terjadi tsunami COVID-19 yang menelan begitu banyak korban. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi negara India. Engkau menolong Tuhan untuk orang-orang yang terpapar virus di sana. Engkau menolong ya Tuhan untuk tenaga medis di sana. Bahkan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, baik obat-obatan maupun juga oksigen. Tuhan menolong sehingga krisis kesehatan di India boleh diatasi ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita juga berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk boleh menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Mari kita berdoa agar kita pun boleh sungguh-sungguh memiliki kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan. Mari kita berdoa agar mohon Tuhan menjaga dan melindungi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan kami meyakini bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh Tuhan lindungi dari paparan virus COVID-19. Kami mohon Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat untuk kami boleh menjaga kesehatan tubuh kami dengan baik ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa boleh mengingatkan kami sehingga kami boleh tetap memiliki kesadaran ya Tuhan untuk mentaati protokol kesehatan. Sehingga dengan kami patuh protokol kesehatan ya Tuhan itu sungguh boleh melindungi diri kami maupun juga melindungi orang lain. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita kembali memuji Tuhan. KPPK 240, percaya dan patuh. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Saat
saat ini kita berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit maupun juga kelemahan tubuh. Pertama kita berdoa untuk Ibu Ruter yang dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Li Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, mama dari Ibu Karisma yang mengalami sakit syaraf leher dan stroke ringan. Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk ketiga nama saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ruter yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Li Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, mama dari Ibu Karisma yang mengalami sakit syaraf leher dan juga stroke ringan. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mohon belas kasihan Tuhan menolong, melawat mereka. Walaupun secara tubuh jasmani ya Tuhan, mereka mengalami kelemahan, kesakitan. Tetapi biarlah Tuhan yang boleh menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saudara kita berdoa untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Bapak Gunawan Halim yang mengalami sakit infeksi pankreas. Kita juga berdoa untuk Ibu Wang Chusia yang mengalami sakit lutut. Kita juga berdoa untuk Bapak Yadi, suami Ibu Lucy Wang di dalam pemulihan pasca pemasangan stent atau ring. Dan kita juga berdoa untuk Saudara Austin, anak dari Bapak Rudianto Wijaya di dalam pemulihan pasca operasi usus. Kita juga berdoa untuk jemaat lain yang kita tahu mereka dalam keadaan sakit. Mari kita juga mendoakan mereka. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Bapak Gunawan ya Tuhan, yang mengalami sakit infeksi pankreas. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Wang Chusia yang mengalami sakit lutut. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Yadi, suami Ibu Lucy Wang, di dalam pemulihan pasca pemasangan stent atau ring. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Saudara Austin, anak dari Bapak Rudianto Wijaya, di dalam pemulihan pasca operasi usus. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan melawat mereka, menolong mereka. Kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib agung kami, sumber pertolongan kami di dalam pergumulan sakit penyakit kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang lain yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga melawat, menolong mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selama beberapa waktu kita akan masuk di dalam doa pribadi. Mari kita mengungkapkan, menyampaikan kepada Tuhan secara pribadi apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Kita yakin bahwa Tuhan setia, Tuhan mendengar akan seru doa kita. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Tuhan, inilah seru doa kami yang telah kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kami dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami seturut dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di masa-masa pandemi saat ini, Tuhan mau kita hidup dekat dengannya. Tuhan mau kita menjalin relasi yang akrab, relasi yang indah dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan,
kita akan sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Kita sungguh boleh merasakan aman dan damai sejahtera walau kita berada di tengah badai kehidupan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan dengan tema Saat Teduh Mengapa Sulit, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian ini, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. saya persilakan hambanya Pendeta Nathan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar satu tema yang sedikit praktis ya, tentang saat teduh. Seringkali kita sulit untuk mengadakan saat teduh dalam kehidupan pribadi kita, khususnya di dalam spiritualitas
atau disiplin rohani yang kita jalankan. Mari saya mengajak kita untuk membuka dua bagian firman Tuhan. Pertama di dalam kitab Mazmur 119 ayat 97, kemudian kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 119 ayat 97, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kemudian kita akan melihat Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita masuk di dalam doa. Kami datang sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami untuk dapat merenungkan firman-Mu, untuk belajar dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan topik yang akan disampaikan, yaitu tentang Satedu yang seringkali menjadi kesulitan bagi kami masing-masing di dalam disiplin rohani yang kami jalankan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali kita mendapati pertanyaan-pertanyaan klasik seputar tentang Satedu yang seringkali ditanyakan kepada kita. Misalnya, seringkali kita ditanya, kapan terakhir Anda membaca Alkitab? Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari? Sudahkah Anda membaca Alkitab sampai selesai? Baik saudara, pertanyaan-pertanyaan ini terkadang menimbulkan perasaan bersalah, bukan? Seringkali kita merasa diintimidasi secara rohani, ya, bahwa kita ternyata tidak begitu rohani. Sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna untuk membaca Alkitab pun kita merasa kita tidak bisa lakukan. Ada perasaan-perasaan bersalah yang muncul di dalam diri kita. Kita ingin melakukannya, namun seringkali kita berhenti setengah jalan. Ketika kita membaca Alkitab mulai dari Kejadian, masuk dalam kitab Bilangan, Imamat, kita mulai malas, akhirnya kita berhenti membaca Alkitab. Kadang antusias sekali untuk membaca. Kita baca Alkitab, tapi terkadang kita juga malas untuk membacanya. Saya percaya tentu kita pernah mengalami keadaan demikian. Saya pun pernah mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Tidak dapat kita pungkiri, pada umumnya kita punya kesulitan untuk melakukan Satedu. Kita harus akui itu di dalam kehidupan disiplin rohani kita. Ada kesulitan untuk kita mengadakan Satedu secara pribadi, waktu bersama dengan Tuhan. Seorang dosen dari sebuah sekolah teologi di Amerika, dia mengatakan bahwa orang Kristen saat ini masuk dalam fase kebuta-hurufan Alkitab, ya, atau dia katakan dengan kebuta-aksaraan Alkitab telah mencapai titik kritis di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan lembaga survei Barna Group dan American Bible Society, mereka menyebutkan bahwa orang Kristen sekarang untuk menyebutkan lima kitab pertama dan perjanjian lama pun sudah sulit. Dan dalam survei mereka mengatakan banyak orang tidak tahu bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah murid Kristus atau termasuk dalam ke-12 rasul. Baik saudara, hal-hal demikian, ya, tentulah ini menjadi satu tantangan bagi gereja di zaman ini. Tantangan zaman ini bagi gereja yaitu menemukan orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang buta huruf terhadap Alkitab. Dengan kata lain, ada ketidaktahuan yang meningkat di dalam kehidupan orang Kristen tentang pengetahuan Alkitab mungkin, tentang kehidupan Yesus, tentang keselamatan, tentang dasar-dasar iman. Dan itu pun bukan hanya terjadi pada kalangan yang tidak berpendidikan. Di kalangan orang yang berpendidikan maupun pada orang Kristen yang giat melayani pun banyak hal tidak tahu tentang hal-hal yang bersifat pengetahuan Alkitab, sesuatu hal-hal yang mendasar tentang iman Kristen. Itu dikarenakan apa? Yaitu buta huruf atau kebuta hurufan terhadap Alkitab.
Saudara terkasih Tuhan, memang kita sadari ada berbagai faktor di dalam kehidupan kita, ya, faktor di dalam diri kita maupun dari luar diri kita sehingga membuat kita sulit untuk bersaat teduh. Misalnya, kita sebut saja faktor internal. Faktor internal ini bersifat pribadi, sesuatu yang personal, ya. Banyak di antara kita bukan yang sering mengatakan kita tidak sempat, bahkan kita malas untuk membaca Alkitab, terlalu sulit untuk mengerti isi dan bahasa di dalam Alkitab. Kita merasa tidak relevan dengan apa yang kita baca. Bahkan kita tidak konsisten untuk membaca. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka sulit sekali untuk berkonsentrasi. Tidak bisa lama berkonsentrasi dan membuat mereka untuk enggan membaca Alkitab. Beberapa orang beralasan bahwa membaca Alkitab itu tidak relevan dengan konteks kehidupan saat ini. Dan pada akhirnya membaca Alkitab atau saat teduh itu sebagai kewajiban, bukan kesukaan hati untuk rindu merenungkan firman Tuhan itu. Kemudian kita bisa melihat apa yang membuat kita sulit. Tentunya ada faktor yang bersifat eksternal, ya, kalau kita bisa sebutkan demikian. Minat baca adalah salah satu faktor penghalang orang sulit untuk membaca Alkitab atau bersaat teduh, kalau bisa katakan demikian. Menurut survei dari UNESCO, di Indonesia dari 1.000 orang hanya ditemukan 1 orang saja yang punya minat baca. Kita lihat begitu rendahnya minat baca orang-orang di Indonesia. Minat baca ini tentu juga akan mempengaruhi minat baca terhadap Alkitab. Kita melihat zaman ini adalah zaman yang menyajikan segala sesuatu serba cepat. Ini juga menjadi pengaruh yang besar sehingga saat teduh menjadi sulit untuk dilakukan pada zaman ini. Ada budaya yang cepat, ya. Akibatnya, ya, rentan perhatian kita pun menjadi sangat pendek. Sehingga banyak orang tidak bisa menghabiskan banyak waktu atau lama waktu untuk membaca Alkitab. Karena budaya kita ini ada budaya serba cepat, ya. Budaya yang serba cepat. Diperkirakan, saudara, di era digital ini, aplikasi Alkitab itu kurang lebih ada 1.000 aplikasi. 1.000 aplikasi. Tapi saudara bisa bayangkan ini satu akses yang luar biasa. Luar biasa, namun ada kelemahannya. Di antara 1.000 aplikasi ini, budaya saat ini, budaya serba cepat ini, menciptakan satu ruang bahwa manusia hanya cepat ingin like dan share. Ya, like dan share untuk menciptakan ruang personal. Artinya apa? Artinya perhatian menjadi lebih pendek dan ingin membaca menjadi lebih sedikit. Tidak heran ya kita melihat TikTok status atau story lebih disukai orang karena pendek daripada satu uraian yang panjang, satu rekaman video yang panjang. Ini mempengaruhi kesulitan di dalam bersaat teduh di saat ini. Demikian juga tantangan di dalam globalisasi dan westernisasi, ya. Tantangan global dan westernisasi ini adalah tantangan yang bersifat pragmatis dan masuk dalam budaya modern menuju postmodern. Ya. Apa yang terjadi dalam keadaan demikian? Bahwa manusia lebih disenangkan, ya. Ada hal-hal yang lebih senang ada hal-hal yang lebih menarik daripada Alkitab. Misalnya Alkitab dibandingkan dengan isi aplikasi gadget kita, ya. Kita mungkin lebih senang dengan aplikasi game atau permainan-permainan yang lain yang ada dalam aplikasi kita dibandingkan kita membuka aplikasi Alkitab. Ada media-media yang kita rasa lebih rileks, ya, membuat kita bisa rileks sejenak dan mengusir kebosanan kita. Itu yang kita pilih dalam aplikasi dalam gadget kita daripada kita memilih Alkitab. Tentunya Alkitab berisikan sejarah, ya. Ketika kita bicara sejarah itu membuat kita harus mikir waktu kita baca. Harus ada respon, ada refleksi yang jauh berbeda dengan tawaran media yang ada pada saat ini. Tawaran media yang penuh dengan warna, ketajaman warna, gambar dan suara. Dan arahnya begitu futuristik dibandingkan dengan Alkitab yang mungkin kalau kita boleh katakan hanya berisikan tulisan-tulisan. Jikalau kita hanya membaca Alkitab yang tidak bergambar. Ya. Tapi sekarang sedang dikembangkan Alkitab bergambar, Alkitab suara dan sebagainya. Faktor lainnya mengapa membuat orang sulit untuk bersaat teduh atau membaca Alkitab. Maksud saya ada gap-gap yang terjadi, ya. Ada gap-gap rohani maupun gap-gap budaya. Kalau kita bicara tentang gap rohani,
memang ketika kita membaca ada sesuatu yang mungkin kita merasakan kita tidak dapatkan sesuatu, ya. Kita harus akui bahwa kita tidak mungkin meraih pikiran-pikiran Allah yang sempurna itu di tengah keberdosaan kita, ya. Kita tidak bisa, ya. Ada hal-hal yang membuat kita sulit dan membuat itu menjadi halangan kita untuk bersaat teduh. Tentunya ketika kita memikirkan hal ini bukan berarti kita tidak dapat mengetahui apa yang Tuhan ingin katakan. Sekali lagi, Alkitab adalah pernyataan Allah melalui perkataan, ya. Allah yang berbicara pada kita melalui Alkitab. Bukan berarti Allah yang sempurna itu tidak dapat kita mengerti, akhirnya kita malas untuk membaca Alkitab atau kita tidak membaca Alkitab bahkan bersaat teduh. Kemudian kita bicara tentang gap budaya. Gap budaya itu bicara tentang ada bentangan perbedaan waktu. Ketika Alkitab itu ditulis, bahasa, pergumulan, konteks budaya dari dunia penulis dengan dunia kita sekarang berbeda. Itu ada gap terjadi di dalamnya dan itu seringkali juga menjadi kesulitan kita untuk membaca Alkitab. Faktor lainnya yaitu praduga yang salah. Baik saudara, praduga yang salah. Kita seringkali mempunyai praduga bahwa saya ini orang awam. Tidak perlu baca Alkitab segetol mungkin seperti hamba Tuhan. Saya bukan ingin meneliti Alkitab, saya bukan ingin mempelajari Alkitab sungguh-sungguh karena saya orang awam. Itu hanya diberikan kepada hamba Tuhan, ahli-ahli kitab, ya. Saya cukup membaca seadanya, mendengar khotbah seadanya karena saya orang awam. Ini praduga yang salah, ya. Kemudian faktor lainnya yaitu tidak lagi meletakkan Alkitab sebagai otoritas hidup, ya. Alkitab hanya dipandang sebagai hal yang penting secara umum dalam hidup kita. Ini ada bedanya. Jika kita tidak meletakkan Alkitab sebagai otoritas hidup kita, maka kita hanya merasakan Alkitab itu hanya sebagai hal yang penting secara umum dalam hidup kita, tidak personal di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi personal dan mendalam bagi kehidupan kita. Pada akhirnya kita tidak melihat bahwa Allah berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab. Karena kita meletakkan fondasi yang salah, paradigma yang salah, kita katakan bahwa Alkitab hanya penting bagi kita secara umum tetapi tidak berotoritas. Dan kita tidak melihat bahwa justru dalam Alkitab Allah berbicara kepada kita. Kemudian kita tahu ketika kita tidak meletakkan Alkitab sebagai otoritas hidup kita, maka kita akan tidak menyadari pentingnya Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita, ya. Dan natur keberdosaan kita pun, ya, itu mempengaruhi. Kita tidak tekun, ya. Di dalam keberdosaan ini, ya, sekalipun kita sudah diubahkan oleh Tuhan, bukan otomatis menjadikan kita orang yang rindu dan tekun ingin membaca Alkitab. Di dalam natur kita ada penolakan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak tahu cara membaca Alkitab yang baik. Bahkan faktor yang lainnya, mungkin tidak ada orang yang membimbing kita. Atau tidak ada grup untuk membaca Alkitab. Tidak ada kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kehidupan kita untuk saling mendukung, saling membangun untuk membaca Alkitab. Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang saat teduh. Mazmur 119 ayat 97, ya. Ayat 97 adalah satu penggalan yang saya bacakan tadi, ya. Pemazmur mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, kalau kita melihat Mazmur 119 ini adalah mazmur yang sangat panjang di dalam kitab Mazmur. Bahkan di dalam penulisannya, pemazmur ini begitu teliti. Dia memakai bentuk akrostik, bahwa setiap abjad Ibrani itu mengawali setiap kalau kita melihat di terjemahan bahasa LAI itu ada jarak, ya, ada jarak. Setiap ada jarak itu di huruf pertamanya itu memakai huruf Ibrani, ya, yang disusun dari huruf pertamanya sampai huruf yang ke selanjutnya, ya. Kita melihat ada urutan, ya, satu mazmur yang panjang dan isinya tentang apa? Isinya tentang ungkapan daripada hati pemazmur yang mencintai Taurat Tuhan, yang ditunjukkannya dengan merenungkannya. Bagi orang Ibrani, merenungkan itu ada dua cara, yaitu mengucapkannya dengan lantang atau hanya merenungkannya dalam hati, ya, merenung, ya, hanya dalam hati, atau mengucapkannya dengan lantang, ya. Ungkapan pada kesukaan pemazmur akan Taurat Tuhan, kalau kita membaca dalam Mazmur 19 itu
sesuatu hal yang sangat indah sekali digambarkan. Dia gambarkan seperti Taurat Tuhan itu seperti madu yang manis, mendapatkan harta lebih berharga dari ribuan keping emas dan perak, memberikan hikmat kebijaksanaan. Taurat memberikan kekuatan di saat sulit dalam kehidupan pemazmur. Saudara terkasih Tuhan, kita perhatikan di sini betapa rindunya, betapa cintanya pemazmur ini akan Taurat Tuhan. Demikian juga ketika kita mendapati dalam kitab Yosua, dalam sejarah kehidupan Yosua atau dalam riwayat kehidupan Yosua, kita menemukan bahwa Taurat itu dibacakan, ya. Dikatakan di ayat 8, ya, bahwa Yosua jangan lupa memperkatakan, membacakan kitab Taurat itu, tetapi juga merenungkan, ya, merenungkannya seperti halnya yang dilakukan oleh Yosua. Allah memerintahkan supaya Yosua bukan hanya membaca tetapi merenungkan hukum Allah itu siang dan malam. Kata merenungkan ini itu sama dengan kata yang dipakai dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Dikatakan berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara terkasih Tuhan, dari dua bagian firman Tuhan ini, memang banyak bagian yang lain saya tidak ambil, tapi dari dua bagian ini kita bisa melihat bahwa dalam perjanjian lama, merenungkan mungkin termasuk memperkatakan kebenaran Allah itu berulang-ulang, mengulangnya terus-menerus dalam pikiran, memusatkan pikiran tentang kebenaran itu setelah mendengar atau membacakannya. Perhatikan di sini Bapak Saudara, bahwa antara membaca Alkitab dan merenungkan atau yang kita sebut dengan saat teduh ada perbedaan. Ada perbedaan, ya. Diawali dengan membaca, kemudian merenungkannya. Mari kita melihat jauh lebih dalam. Apa sih yang dimaksud dengan saat teduh merenungkan Alkitab itu? Merenungkan Alkitab adalah tindakan untuk memikirkan sungguh-sungguh. Ya, ini berbeda dengan sekedar membaca atau mempelajari Alkitab. Memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Bermula dari membaca, mempelajari, bahkan merenungkan, ya. Itu memampukan kita merenungkan dengan baik. Karena kita memikirkan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca, mempelajari, itu membantu kita untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan secara mendalam, menggumuli sesuatu di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, kita dapat memahami bahwa merenungkan Alkitab itu melibatkan pikiran. Di mana pikiran ini berpusat pada kebenaran Allah sebagai bagian daripada relasi kita dengan Allah. Jadi perhatikan di sini Bapak Saudara, bahwa merenungkan Alkitab itu berbeda dari bentuk perenungan lainnya. Misalnya seperti kita melamun, ya, itu berbeda, ya. Karena pusat dari pemikiran kita adalah kitab suci, ya. Kitab suci, dan memusatkan pikiran pada kitab suci ini bukan untuk mengosongkan pikiran, ya. Mungkin seperti meditasi yang lain, ya, mengosongkan pikiran, lepaskan semua yang ada pikiran, bukan, ya. Ketika kita bukan mengosongkan pikiran, melainkan pembaharuan pikiran, ya, dengan memusatkannya pada firman Allah. Bukan sesuatu yang dikosongkan, tetapi sesuatu yang dibarui dengan memusatkan pada pikiran. Memusatkannya pada firman Allah. Perenungan ini dilakukan untuk memperkatakan ulang dan memikirkan secara mendalam satu kata atau sebaris kalimat yang dibaca di dalam Alkitab. Biasanya begitu, ya. Dan sebab itu kita bisa melihat antara kaitan membaca dan mempelajari Alkitab dengan sistematis itu sangat bermanfaat untuk membangun dasar bagi suatu perenungan, ya. Selain membaca dan mempelajari Alkitab, menghafal Alkitab, tentunya hal itu akan mendukung kita untuk merenungkan akan firman Allah. Jikalau boleh diilustrasikan seperti ini, Bapak Saudara, ya. Jikalau kita membaca, ya, mendengar atau menghafal, ya, baca berulang-ulang kemudian kita hafal, firman Allah itu sepertinya kita melahap makanan. Seperti kita melahap makanan, kita makan. Tetapi ketika kita merenungkannya, layaknya kita mengunyahnya perlahan-lahan, dikunyah perlahan-lahan, ya, untuk memastikan semua zat gizi dari makanan itu terserap oleh tubuh kita. Ya, kira-kira begitu perbedaannya antara membaca dan merenungkan firman yang seringkali kita sebut dengan saat teduh. Bagaimana perjanjian baru untuk melihat tentang
perenungan firman ini. Kita ingat ada satu konteks yang jelas sekali, yang sangat nyata, yaitu ketika Paulus menasihatkan secara pribadi kepada Timotius. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius bahwa Timotius yang sejak kecil ya sudah mengenal kitab suci, yang memberikan dia hikmat, yang menuntun dia kepada keselamatan di dalam iman Kristus Yesus. Ya. Paulus ingatkan ya bahwa Timotius ini bukan hanya sekedar membaca. Ya, membaca, mengenal kitab suci, tahu kitab suci sejak kecil, seperti hal yang diajarkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tetapi kita melihat di sini bahwa Timotius juga harus berpegang pada kebenaran itu. Ya. Dan sesuatu yang boleh mendorong dia untuk mengajarkannya. Ya, kalau kita bisa melihat lebih jelas lagi dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 14 ya, dikatakan di situ, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di sini kita melihat ada satu aspek pelayanan daripada Timotius, yaitu menjadi teladan dalam membaca kitab suci. Memang dalam konteks ini pembacaan kitab suci bukan perenungan pribadi, tetapi kita melihat ada satu dorongan dari Paulus supaya ketika Timotius membaca kitab suci, ya, dia bukan hanya sekedar membacanya, tapi ada teaching and preaching, ya, sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang membangun, sesuatu yang dikhotbahkan. Ya. Dari bagian pembelajaran ini kita melihat dari pemazmur, Yosua, Paulus dan Timotius, kita temukan bahwa mereka tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka merenungkan firman Allah ini. Nah, merenungkan firman Allah ini merujuk pada satedu. Ya, satedu bukan hanya penting, tetapi sekali lagi ketika kita membaca bagian Alkitab menunjukkan bahwa satedu itu ada relasi. Satedu adalah tentang intimasi. Satedu adalah tentang koneksi kita pada Allah melalui firman-Nya, supaya kita semakin mengenal Allah dan mengasihi Allah. Merenungkan firman Allah membutuhkan sikap hati yang rindu dan terbuka kepada Allah dan firman-Nya. Rindu untuk mengenal Allah melalui firman-Nya, terbuka untuk menerima penghiburan, juga teguran agar hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Dan kita tahu Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, akan menolong kita untuk lebih memahami firman yang kita baca. Dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Percayalah, Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita melalui kata-kata kitab suci. Selanjutnya kita akan melihat ada beberapa tips ya yang seringkali mungkin kita bisa dapatkan agar variatif untuk bersateduh sehingga tidak menjadikan bosan melakukannya dengan senang hati dan tidak lagi menjadi satu tuntutan rohani yang sulit bagi kita. Pertama, tentukan waktu terbaik untuk membaca dan bersateduh. Ya, tentukan waktu terbaik. Prioritaskan waktu bersama dengan Tuhan di tengah kesibukan. Jikalau waktu yang baik yaitu ketika kita bangun pagi, itu pakai waktu itu untuk dekat bersama dengan Tuhan. Mungkin itu sore hari, mungkin itu malam hari, kembali pada kita. Tentukan waktu terbaik. Ya. Kalau anjuran saya lebih baik pagi hari. Ketika pagi hari kita lagi fresh, pikiran kita lagi fresh, belum diisi dengan apapun, kita isi dengan firman Tuhan. Kedua, mungkin ketika kita membaca atau merenungkan ada sesuatu yang menjadi berkat bagi kita. Ya, itu juga satu hal yang variatif, kita bisa screenshot, kita bisa share bagian firman Tuhan itu bagi orang lain, sehingga firman itu yang menjadi berkat bagi kita, kita bisa bagikan kepada orang lain. Ketiga, ciptakan suasana yang nyaman. Ya. Hindari hal-hal yang mendistraksi kita, ya, yang mengganggu konsentrasi kita. Sebaiknya membaca, memakai Alkitab fisik. Ya. Jikalau kita pakai gadget kita, nanti ada WA yang masuk, kita tergoda untuk lihat. Ya, akhirnya tidak konsentrasi. Ada pesan yang masuk, kita tergoda untuk lihat, akhirnya tidak konsentrasi. Carilah tempat yang nyaman buat kita, ya, mungkin sambil ngopi atau apapun, ya. Bangun suasana yang nyaman bagi kita untuk bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Keempat, kita harus kreatif. Temukan kreatif dalam diri kita. Misalnya kita bisa membaca firman yang
ada syair lagunya kita pakai ya, nyanyikan lagu itu sudah menjadi firman bagi kita. Mungkin versi bacaan yang kita bisa pakai berbagai bahasa, mungkin Alkitab suara ya. Kemudian ada tafsiran yang sederhana boleh kita pakai di aplikasi. Kita boleh merefleksikan apa yang kita baca. Ada renungan penuntun dan sebagainya. Dan yang kelima, harus ada target. Ada target ketika kita membaca. Ya, kita harus selesaikan kitab ini. Kita mohon Tuhan mampukan kita. Dan tidak kalah penting juga, jikalau kita punya kelompok teman, ajaklah bersama-sama bentuk kelompok baca Alkitab. Dan kita konsisten untuk membaca Alkitab. Mungkin ada beberapa hal contoh ya ketika kita bisa Sabtu teduh ya, sesuatu yang sederhana. Ya. Mungkin ketika kita mencuci piring, khususnya para ibu-ibu ya, cuci piring ada refleksi terhadap dosa. Kita ingat piring dan gelas yang kotor itu adalah mengingatkan tentang diri kita, dosa dan kelemahan kita. Ya, ini dalam cara refleksi ya yang saya coba contohkan. Ya, kita butuh anugerah Kristus. Ya, ketika berdosa ya, dan hendak merahasiakan dosa dan membenarkan dosa yang kita lakukan, ingatlah gelas piring yang kotor. Ya, kotor sesuatu yang jijik bukan untuk kita simpan. Nah, demikian halnya kita akan merenungkan seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, dengan refleksi itu kita sudah memakai firman Tuhan ini. Ketika kita melihat piring yang kotor, melihat diri kita yang kotor, yang selalu butuh anugerah. Kemudian contoh yang lainnya itu Mazmur 23 ayat 1. Ya. Frasa yang pendek, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ketika kita bicara tentang Tuhan, kita pikirkan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan satu-satunya penguasa segala sesuatu. Kata Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mengendalikan hidup kita, Tuhan itu berdaulat akan hidup kita, berdaulat akan segala sesuatu dalam hidup kita. Kemudian kita renungkan lagi, adalah gembalaku. Di sini kita bertanya, mengapa Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala kepada umatnya? Ya, mengapa? Ya, karena gembala kita pikirkan, gembala itu berbicara kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan, tuntunan dan kasih-Nya. Namun Allah bukan sembarangan gembala kalau kita melihat, ya, melainkan Dia adalah gembalaku, dikatakan di situ, gembalaku. Ini artinya bahwa Dia mempedulikan kita, Dia rela dan sanggup menuntun dan menjaga kita. Takkan kekurangan aku. Apakah kata-kata ini memberikan kepastian? Mungkin kita bertanya. Dan sekali lagi, Roh Kudus akan menghibur hati kita, ya, mengingatkan kita, karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia adalah gembala kita, gembala saya. Saya bisa sepenuhnya yakin bahwa Tuhan menyediakan semua yang saya butuhkan dalam hidup ini. Saya tidak akan kekurangan apapun yang dibutuhkan untuk mengikut Dia dan melakukan kehendak-Nya. Karena apa? Karena Dia Maha Kuasa. Dia berkenan menuntun saya sehingga saya bisa sepenuhnya berserah diri ke dalam tangan pemeliharaannya. Ya, saudara, demikian ya, mungkin contoh-contoh kita merefleksikan, merenungkan firman itu yang bisa saya contohkan. Sekali lagi, mari kita belajar. Jangan berpikir sulit ya dengan Alkitab untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk direnungkannya. Setiap kesulitan kita cari jalannya. Ya. Jika kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, ya, kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, pakailah Alkitab sebagai pendorong bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Ya. Baik saudara, praktik rohani yang paling mendukung pertumbuhan rohani kita adalah dengan bersabda teduh dan membaca firman-Nya. Jika kita mengatakan kita cinta Tuhan, maka cintailah firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh sekali mengingatkan kami di tengah keterbatasan dan kelemahan kami untuk bersabda teduh. Biarlah Tuhan sekali lagi kami diingatkan bahwa firman Tuhan adalah firman yang berotoritas dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa bertumbuh, kami tidak bisa dituntun dalam hidup ini jika kami tidak berpegang teguh akan firman-Mu. Kami mulai belajar membaca dan merenungkannya, dan kami bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman-Mu.
Tuhan, tolong kami di atas segala kelemahan ini. Sekali lagi mampukan kami. Kami masing-masing punya kesulitan-kesulitan tersendiri untuk membaca firman-Mu, untuk bersabda teduh. Tuhan yang menolong kami untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kami, sehingga kami tidak mengabaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lebih lagi mencintai Tuhan. Cinta Tuhan adalah cinta terhadap firman-Nya, membaca dan merenungkannya. Amin.